Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Bismillah, teman-teman, kita kembali lagi untuk mengikuti perkuliahan gelombang. Tema atau materi pada pertemuan ini adalah interference and diffraction atau interferensi dan difraksi. Apa itu interferensi dan difraksi? Bisa kita lihat dari definisi di bawah ini, bahwa interferensi refers to the phenomena where two waves of the same kind overlap to produce a resultant wave of greater, lower, or the same amplitude. Interferensi merupakan fenomena di mana dua gelombang dengan jenis yang sama, dia overlap atau saling bersinggungan gitu, sehingga hasil dari overlap atau singgungan kedua gelombang tersebut memproduksi gelombang resultan atau gelombang jumlah gelombang atau gelombang total, yang mana gelombangnya itu bisa jadi lebih besar amplitudonya, lebih kecil, ataupun sama amplitudonya gitu ya. Jadi itulah yang disebut dengan interferensi. Interferensi itu gabungan, intinya gabungan dari dua atau lebih gelombang, yang mana hasil penggabungan itu akan menghasilkan gelombang total yang bisa jadi lebih besar, lebih kecil, ataupun sama dengan amplitudo sumbernya, begitu. Kemudian apakah itu difraksi? Diffraction is defined as the bending of wave around the corners of an obstacle or aperture. Difraksi didefinisikan sebagai pembelokan gelombang, yang mana pembelokan itu terjadi karena adanya obstacle atau gangguan. Aperture itu celah gitu ya. Jadi kalau gelombang melewati suatu celah atau suatu gangguan, maka gelombang itu akan dibelokkan atau adanya bending. Nah, proses pembelokan gelombang itu disebut dengan difraksi. Jadi saya ulang bahwa difraksi merupakan pembelokan gelombang karena pembelokan arah gelombang karena adanya obstacle atau gangguan. Sedangkan interferensi merupakan gabungan dari dua atau lebih gelombang, sehingga menghasilkan gelombang total, yang mana gelombang totalnya bisa jadi lebih besar, lebih kecil, ataupun sama dengan amplitudo sumber gelombangnya. Oke. Nah, fenomena difraksi dan interferensi bisa kita lihat melalui gambar berikut. Dianalogikan bahwa ada suatu sumber cahaya yang berupa lampu, dan ini muka gelombangnya adalah sirkular. Disebut dengan muka gelombang sirkular karena dia ke segala arah. Jadi sebenarnya kalau saya gambarkan gitu gelombangnya kayak begini. Nah, ini ke segala arah gitu ya. Sehingga jika di sini saya ambil titik-titik puncak ya, titik-titik puncak dari setiap wavelength, maka jika saya tarik garis yang menghubungkan antara titik-titik puncak ini, maka akan membentuk sirkular. Nah, inilah yang disebut dengan muka gelombang sirkular atau circular wavefront. Gitu ya. Ini yang disebut dengan circular wavefront atau muka gelombang sirkular. Oke. Nah, kemudian gelombang ini akan melewati suatu celah, ya, celah ini. Maka yang terjadi adalah pembelokan arah rambat gelombang, ya. Jadi misal saya ambil
antara titik ini, saya tarik garis ya, antara titik ini dan titik ini gitu ya. Atau antara gelombang satu dengan gelombang lain, itu tetanya sekian gitu ya. Maka ini yang terjadi antara gelombang satu dengan gelombang lainnya, ini tetanya akan berbeda. Ini teta awal, ini teta final. Teta awal initial itu adalah sebelum sebelum memasuki slit atau celah. Sedangkan setelah memasuki celah, antar gelombangnya ini tetanya berbeda dengan teta awal. Itulah yang disebut dengan bending. Karena adanya bending, maka teta antara gelombang satu dengan yang lainnya ini berbeda gitu ya. Baik, kemudian ternyata ini melewati celah lagi. Celah lagi ada 2 celah. Maka di sini ada 2 sumber gelombang gitu ya, yang mana dia akan mengalami pembelokan lagi, teta F2 gitu ya, akan mengalami pembelokan lagi. Dan karena ada 2 celah, maka 2 gelombang ini bergabung gitu ya, bergabung. Dengan hasil gabungannya ini disebut dengan interferensi. Proses penggabungan ini disebut dengan interferensi ya. Sedangkan proses pembelokan arah karena adanya gangguan yang berupa celah ini disebut dengan difraksi. Ya. Jadi ketika gelombang melewati celah akan terjadi difraksi. Nah, jika sumber gelombangnya lebih dari 1, maka dia akan terjadi penggabungan gelombang yang disebut dengan interferensi. Nah, itulah perbedaan antara interferensi dan difraksi. Kalau misalnya kita analisa ya hasil interferensi gelombangnya menggunakan layar gitu atau screen, maka yang terjadi adalah akan ada pola gelap terang seperti itu. Ini terjadi jika panjang gelombangnya tunggal atau monokromatik. Jika panjang gelombangnya itu monokromatik atau tunggal, satu jenis panjang gelombang, maka hasil pola interferensi yang dihasilkan adalah gelap terang gitu ya. Tetapi jika sumber cahayanya itu polikromatik ini artinya ada lambda yang banyak gitu ya. Lambda banyak itu contoh cahaya polikromatik adalah cahaya matahari. Cahaya matahari itu kan sebenarnya terdiri dari range panjang gelombang yang cukup lebar, yaitu mulai dari Meiji Hibiniu, ya kan? Nah, kemudian semua bersatu menjadi putih gitu ya, terlihat seperti putih. Nah, itulah yang disebut dengan cahaya polikromatik, cahaya yang terdiri dari banyak panjang gelombang. Jika cahaya sumbernya adalah polikromatik, maka pola interferensi yang dihasilkan bukan lagi gelap terang, tapi ada warnanya, gitu. Jadi itulah perbedaan antara interferensi dan difraksi. Lalu perbedaan jika pola interferensinya itu terjadi saat sumber cahayanya monokromatik dan polikromatik. Oke. Baik, ini saya hapus dulu ya.